aplikasi database generic atau medication. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang membahas mengenai kompetensi 9 dan 10 yang akan membahas mengenai aplikasi database generic atau medication. Juga merupakan database yang berkaitan dengan semua aspek pendidikan. Database pendidikan itu disponsori oleh Institute of Education Safety Department Pendidikan Universitas Negeri. Nah, di sini juga ada suatu database terbesar untuk literatur pendidikan dan berisi sumber daya yang berasal dari tahun 1970. Nah, ada beberapa sumber daya di dalam diri itu sendiri. Salah satunya yang pertama yaitu terdapat artikel jurnal, buku dan bab buku, akal penelitian, literatur, disertasi dan kritis, makalah maupun publikasi, silabus, daftar kuliah, dan rencana pembelajaran dan juga bahan lain di bidang pendidikan. Itu membuat lebih dari 200 yang dimasukkan ke dalam berbagai yang berdasarkan. Nah, karena ini itu pendidikan, seluruh jurnal lebih dari 80% artikel itu berfokus dalam bidang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan tidak dulu ada apa saja di bagian jalan awal. Ini yang pertama kita akan membahas mengenai teks atau pre-text translation. Nah, yang dimana teks itu berarti pertanyaan yang diajukan. Oke, kita itu. Nah, di sini yang pertama ada text form di bagian samping sebelah kiri. Di sini ada beberapa bagian. Atau teks bagian beranda yang isinya tuh ada berbagai macam pilihan. Mungkin yang pertama ada isi dari konten dari itu sendiri, terus ada konteks yang dimana isinya itu berbicara tentang keseluruhan dari artikel tersebut, terus bagaimana kita melihat itu dari konten yang kita pilih dan masih banyak lagi. Nah, kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan umum seperti salah satunya apa yang menggunakan dari, cara berlangganan, bagaimana segala, dan masih banyak lagi sesuai kebutuhan yang kita butuhkan atau yang sering kita tanyakan. Lalu setelah itu kita akan melihat atau membahas di atas teks itu sendiri terdapat notes atau catatan yang dimana notes itu berisikan tentang informasi-informasi mengenai webinar yang akan mereka laksanakan. Di webinar itu sendiri akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan yang dirasa masih bingung, kayak kenapa artikel ini itu tidak bisa terupload, atau standar atau kriteria konten yang terdapat di webinar itu apa saja, bagaimana, dan masih banyak hal lainnya yang masih dirasa belum memuaskan dari jawaban-jawaban yang ada di teks sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas konteks asli, di mana konteks asli itu halaman yang berisi tentang informasi untuk mempermudah pengunjung menghubungi bila nanti dapat kritik, pesan singkat, ide, gagasan atau hal lain sebagainya. Nah, konteks asli ini juga berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja daripada website itu sendiri. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian intinya, di mana tutorial cara menggunakan web edit itu sendiri. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat konteks pencarian. Kita bisa memasukkan keyword atau kata kunci kita cari. Dan keyword edit ini itu sendiri hanya mendetek menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Karena web itu termasuk dalam lebih internasional, jadi akan hanya terbaca keyword bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu selanjutnya di atas konteks pencarian kita bisa melihat ada tulisan collection dan thesaurus. Nah, apa sih perbedaan collection dan thesaurus itu sendiri? Nah, kalau collection di sini itu untuk menemukan pencarian secara menyeluruh, langsung ataupun secara umum gitu, secara general. Lalu kalau thesaurus itu sendiri untuk mempermudah penemuan arsip yang kosakatanya itu lebih tepat dan lebih singkat. Terus selanjutnya kita juga bisa melihat dua pilihan
Lalu yang kedua yaitu ada konteks atau dilihat secara lengkap. Lalu di samping tulisan atau pencarian bisa dipilih kita dapat melihat tulisan substantif. Ini tuh berisi tentang bagaimana cara kita mencari konten di edit itu sendiri. Bagaimana cara membuat pencarian kita itu dapat terdeteksi atau kata kunci atau keyword yang kita masukkan bisa diterima oleh web edit itu sendiri. Lalu selanjutnya jika kita berpindah ke thesaurus di samping collection, di sini juga kita dapat dua centang atau dua pilihan yang berbeda dengan collection tadi. Kalau di thesaurus di sini itu ada include sinonim atau jika kita ingin disertai dengan anonim yang kita cari. Lalu untuk yang sebelahnya yaitu invert dan terms di mana itu disertai istilah nanti atau kalimat yang sedikit tidak digunakan. Nah, di samping kotak juga di sini terdapat tulisan browse thesaurus tentang dan kelompok dari thesaurus sendiri. Jadi seperti daftar istilah pendidikan itu apa aja, terus apa aja, info, istilah apa aja, lalu ada total istilah, tulis, jumlah sinonim, jumlah kata mati dan masih banyak. Selanjutnya di browse thesaurus juga terdapat beberapa kumpulan update yang dimana ini berfungsi untuk mencari keyword atau kata kunci yang kita cari sesuai update pertama keyword yang kita ingin cari tersebut. Terus nanti dia bisa menyesuaikan sesuai kategori yang ingin kita cari seperti contohnya di bawah. Kita tinggal cari aja lalu klik apa yang ingin kita cari. Nah, selanjutnya kita terdapat beberapa pilihan nilai dan survei dan masih banyak lagi yang sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Lalu di sebelah kanannya itu kita bisa mendownload atau hanya melihat saja. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke video kedua ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi di sini kita akan membuat video tutorial dari kompetensi 10, yaitu dapat menggunakan internet untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan pendidikan berkelanjutan, pengembangan profesional, dan opsi pengawasan dalam konseling. Untuk video tutorialnya, yaitu kita menggunakan Google Form. Mari kita mulai mencoba. Nah, ini ada yang kosong, jadi bisa bikin sendiri. Ini untuk pendaftaran, ini untuk informasi kontak, ini untuk RSVP, dan juga untuk undangan pesta. Di sini kita akan gunakan yang ini saja sebagai contohnya. Nah, untuk ininya itu bisa diubah. Misalnya kita ubah menjadi evaluasi layanan klasikal. Untuk ini juga kita bisa ubah, misalnya seperti ini.
bisa memberi keterangan agar yang mengisi itu bisa memahami bagaimana cara mengisinya itu dengan tepat. Misalnya sangat setuju. 3, setuju. 2, cukup setuju. Dan yang terakhir, 1, yaitu kurang setuju. Selanjutnya, yang pertama, kita bisa memasukkan nama. Untuk jawabannya, kita pilih jawaban singkat aja ya. Untuk ininya tuh bisa dipilih, wajib diisi atau tidak wajib diisi. Untuk yang kedua, kita masukkan kelas. Kita coba pakai pilihan ganda ya. Contohnya A1, A2, dan A3. Kita wajibkan juga ya ininya. Untuk yang pertama itu, misalnya mengenai saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Untuk jawabannya kita pilih pilihan ganda ya, seperti keterangan yang tadi. Ini 4, ini 3, ini 2, dan yang terakhir 1. Kita klik wajib diisi ya. Selanjutnya bisa juga nomor 2 ya. Saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Untuk jawabannya, bisa memilih pilihan ganda ya, supaya disamakan dengan yang pertama. Ini seperti tadi, 4, 3, 2, 1. Untuk menambah, kita bisa klik ini ya. Yang ketiga yaitu saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Kita klik lagi ya. Kita bikin contohnya 4 saja ya. Yang terakhir itu, saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan. Kita ubah ke pilihan ganda. Nah, kita klik juga ya, wajib diisi. Untuk mengecek itu ya, wajib diisi atau belum, kita bisa diklik ke nomor. Kenapa kita klik wajib diisi? Karena biar yang mengisi itu bisa mengisi semuanya gitu, tidak ada yang terlewat. Karena kalau diklik wajib diisi, otomatis semuanya itu pertanyaannya pasti bakal terisi gitu, tidak akan ada yang terlewat. Nah, setelah itu, gambar yang di sini atau fotonya bisa diganti. Ini bisa dari bawaan di formnya. Misalnya ini kantor dan sekolah. Ada ini, ada dari ilustrasi, ulang tahun, makanan dan bersantap, pesta, khusus anak-anak, pernikahan. Oke, kita pilih yang sesuai aja ya. Kita pilih dari kantor dan sekolah. Contohnya kita bisa menggunakan ini ya. Jadi seperti ini. Selain itu, teksnya juga bisa disesuaikan. Misalnya ini menggunakan teks Roboto. Ini juga ukurannya bisa diubah juga ya. Untuk teks filenya Roboto. Untuk pertanyaannya juga bisa diubah. Teksnya juga. Terus warnanya juga bisa diubah. Kita ubah menjadi ini ya. Baik. Jadi sepertinya di sini
sini ada gangguan jaringan yang seharusnya bisa dirubah, tetapi tidak bisa dirubah. Jadi, teman-teman, kita bisa merubah ini seperti merubah latar belakang, teksnya, pertanyaan, dan juga temanya. Juga ada fitur tambahkan kolaborator, yaitu untuk menambahkan seseorang yang bisa mengedit form ini. Ada juga buat salinan. Kita coba dapatkan link yang sudah terisi. Nah, itu jadi ini. Nah, untuk mendapatkan link yang sudah terisi itu, kita harus mencoba mengisinya. Di sini ada pratinjal atau review untuk melihat form yang telah kita buat. Kita bisa mengubah nama formnya sesuai judul ya. Oke, maaf teman-teman, tadi keluar ya Zoom-nya. Saya mulai share screen lagi ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Kita coba di sini. Nah, jadi seperti ini. Pasti untuk cara mengisinya sudah tahu ya. Cobain ya. Misalnya kirim. Jadi jawabannya ini bisa diedit. Kalau misalnya udah, bisa di close. Nah, untuk di yang pemilik itu bisa ketahuan. Ada jawaban, ada orang yang mengisi gitu. Nah, jadi seperti ini. Jawabannya juga ini bisa disalin, misalnya ke Word. Nah, ini untuk namanya. Untuk individualnya. Contohnya seperti ini ya, karena ini yang mengisinya baru satu dan contoh aja. Nanti kalau kalian udah tidak menerima jawaban lagi atau ditutup, bisa diklik ya, jadi tidak menerima jawaban lagi. Kita contoh gitu. Jadi tidak bisa ya, karena sudah ditutup. Jadi seperti ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah share screen-nya sudah kita sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan kita batasi 2 penanya terlebih dahulu. Teman-teman, kalau misalkan mau ada pertanyaan gitu ya, dipersilahkan dulu karena kata ibu harus mendampingi. Yuk silahkan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan.
Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akan simpulkan dari pembahasan yang telah kami sampaikan barusan lewat video. Jadi basis data atau database adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Nah, dalam kumpulan data, bentuk file, tabel, arsip yang berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk memudahkan dalam pengaturan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Seperti tadi yang dijelaskan di video pertama terhadap aplikasi ERIC. Lalu yang kedua yaitu Gform yang digunakan untuk media dalam evaluasi dalam bimbingan klasikal gitu. Jadi ketika kita melakukan bimbingan klasikal lalu kita akan melakukan evaluasi, kita bisa melakukan Gform tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.